Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang Human Resource Information System Audit. Bagian pertama ada aktivitas, risiko, kontrol, role, dan dokumen atau report. Risiko yang pertama, karyawan yang mendaftarkan diri tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kategori risikonya low, kontrolnya membuat standar kualifikasi yang dibutuhkan setiap divisi. Role yang terlibat, all manager department, dokumen atau reportnya, dokumen SOP, dan job analysis. Risiko yang kedua, perusahaan kehilangan peluang memperoleh karyawan yang berkualitas. Kategori risikonya medium, kontrolnya memeriksa secara berkala sistem penerimaan data calon karyawan baru. Role yang terlibat, IT department, bagian HRD. Dokumen atau report yang terlibat, data karyawan. Nama risiko yang ketiga, budget untuk pembayaran gaji karyawan baru kurang. Kategori risikonya medium, kontrolnya membandingkan list jumlah karyawan baru dengan jumlah karyawan baru dalam sistem. Role yang terlibat, IT department, bagian HRD, dokumen atau reportnya, list karyawan baru, dan data karyawan. Risiko selanjutnya, salah dalam pemberian gaji karyawan. Kategori risikonya high, kontrolnya memastikan bahwa penginputan gaji karyawan baru sudah tepat dan melakukan cross-check jabatan setiap karyawan. Role-nya ada IT department, bagian HRD, dan payroll. Dokumennya, surat kenaikan untuk pemindahan jabatan, kontrak kerja karyawan baru, dan data karyawan. Risiko selanjutnya, dapat membuat double payment dalam penggajian. Kategori risikonya high, kontrolnya melakukan sort dari A sampai Z nama karyawan atau nomor karyawan. Role-nya ada IT department, bagian HRD, dan dokumennya ada workforce inventory. Untuk risiko salah dalam menempatkan posisi karyawan baru dan pekerjaan tidak dapat dilakukan secara maksimal, kategori risikonya high, kontrolnya memastikan penginputan kualifikasi atau kemampuan karyawan baru dalam data karyawan sudah benar. Role-nya IT department, bagian HRD, dan manager. Dokumennya ada skill inventory report, catatan hasil wawancara, data karyawan, dan position control report. Lalu, risiko berikutnya ada over atau under budget untuk training karyawan. Kategori risikonya medium. Kontrolnya itu memastikan bahwa penginputan data karyawan per divisi yang sudah mengikuti maupun yang belum mengikuti training sudah benar. Rule-nya adalah IT department bagian HRD. Dokumennya ada data karyawan, skill inventory report, workforce inventory, update skill inventory report. Lalu resiko berikutnya adalah karyawan tidak mendapatkan sertifikat training. Kategori risknya low. Kontrolnya memastikan bahwa penginputan data karyawan per divisi yang sudah mengikuti maupun yang belum mengikuti training sudah benar. Rule-nya adalah IT departemen bagian HRD. Dokumennya data karyawan, skill inventory report, workforce inventory. Risiko selanjutnya ada orderan tidak sesuai waktu yang ditargetkan. Kategori risknya high, membandingkan tingkat penyelesaian pekerjaan di sistem dengan yang ada di lapangan. Rule-nya itu IT department, bagian various, dan manager. Dokumennya checklist project, jadwal pengerjaan jasa. Lalu resiko berikutnya perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar dari yang seharusnya untuk membayar gaji. Kategori resikonya high, kontrolnya memastikan bahwa tidak terdapat pengulangan data pembayaran gaji dan memasang CCTV. Rule yang terlibat adalah IT departemen bagian HRD dan payroll. Laporan absensi dan kerja karyawan, time card, dan job time ticket. Risiko berikutnya itu perusahaan salah dalam perhitungan gaji under atau over. Nah, kategorinya high, kontrolnya itu cek dokumentasi, membandingkan data karyawan dan workforce inventory. Role-nya IT departemen bagian payroll. Dokumen atau catatannya itu job time ticket, time card, data karyawan, dan workforce inventory. Nah, risiko berikutnya data terkait kegiatan karyawan tidak valid. Nah, ini kategorinya adalah high. Kontrolnya itu membandingkan laporan absensi dan kerja karyawan dengan surat keterangan cuti, surat perjalanan dinas, dan penugasan lainnya yang dikeluarkan perusahaan setiap bulan. Role-nya itu IT departemen bagian HRD, dan dokumen atau catatannya itu laporan absensi, laporan kerja karyawan, surat keterangan cuti, surat perjalanan dinas, surat penugasan lainnya. Nah, risiko yang selanjutnya yaitu gaji yang diberikan tidak sesuai dengan data gaji karyawan. Kategorinya high, kontrolnya memastikan gaji dan jabatan yang terinput dalam sistem sudah sesuai, terupdate, dan sudah dipotong pajak.
role-nya itu IT Department bagian HRD. Dokumen atau catatannya itu position control report, laporan absensi dan kerja karyawan, surat kenaikan atau pemindahan jabatan, kumulatif earning register, dan daftar tarif pajak terbaru. Risiko selanjutnya, perusahaan kehilangan karyawan yang berkualitas dan direktur utama salah membuat keputusan, seperti mengeluarkan karyawan, menurunkan, dan menaikkan jabatan karyawan. Kategori risikonya medium, kontrolnya database karyawan dibandingkan dengan dokumen yang didapat dari divisi lain. Role yang terlibat ada IT Department bagian HRD, IT Department bagian dari all department, ada manajer, dan direktur utama. Dokumen atau catatan yang terlibat ada laporan pelanggaran karyawan, laporan 360 derajat, laporan absensi, dan kerja karyawan. Risiko selanjutnya, data pelanggaran karyawan tidak mencerminkan kualitas kinerja karyawan. Kategori risikonya high, lalu kontrolnya sebelum update data karyawan, dokumen yang diinput harus diperiksa kelengkapannya, dan database karyawan dibandingkan dengan dokumen yang didapat dari divisi lain. Role yang terlibat ada IT Department bagian HRD, dokumen atau reportnya, laporan pelanggaran karyawan, dan laporan 360 derajat. Resiko selanjutnya, perusahaan membayar gaji karyawan yang sudah berhenti. Dan juga perusahaan memberikan gaji kepada orang yang salah. Kategori risikonya high, kontrolnya, manajer divisi IT melakukan pemeriksaan rutin database karyawan dengan surat-surat pengunduran diri, PHK, dan lain-lain. Role-nya ada IT Department bagian HRD, dokumen yang dipakainya, surat pengunduran diri, surat pemutusan hubungan kerja, position control report, workforce inventory, dan skill inventory report. Resiko selanjutnya, data karyawan yang telah berhenti disalahgunakan. Kategori resikonya high, kontrolnya, database karyawan diberi password sehingga tidak semua karyawan dapat akses ke database karyawan. Role-nya ada IT Department bagian HRD dan tidak ada dokumen yang terlibat. Lalu lanjut ke kontrol flowchart. Di sini tuh secara garis besar tuh flowchartnya sama kayak kemarin. Tapi kita menambahkan kontrolnya yang berwarna merah. Di sini HRD-nya terdapat 2 kontrol. Lalu selanjutnya juga ada di bagian HRD juga ada 3 kontrol. Di bagian manager and various department terdapat 2 kontrol. Lalu di bagian payroll terdapat 5 kontrol. Lalu di bagian HRD terdapat 1 kontrol dan di direktur juga terdapat 1 kontrol. Lalu di bagian HRD lagi terdapat 2 kontrol. Nah, bagian 3 yaitu audit program. Kontrolnya, yang pertama membuat standar kualifikasi yang dibutuhkan setiap divisi. Yang kedua, membandingkan list jumlah karyawan baru dengan jumlah karyawan baru dalam sistem. Yang ketiga, memastikan gaji dan jabatan yang terinput dalam sistem sudah sesuai, terupdate, dan sudah dipotong pajak. Ketiga kontrol ini pengujiannya sama, yaitu melakukan vouching dari database karyawan dengan dokumen terkait untuk mengecek keakuratannya. Di sini, auditor memeriksa kesesuaian data dalam dokumen terkait dengan data dalam database karyawan dan menelusuri keakuratan dari dokumen dan database. Berikutnya, ada 5 kontrol yang memiliki pengujian yang sama, yaitu pertama memastikan bahwa penginputan gaji karyawan baru sudah tepat dan melakukan cross-check jabatan setiap karyawan. Kontrol yang kedua, cek dokumentasi, membandingkan data karyawan dan workforce inventory. Kontrol ketiga, database karyawan dibandingkan dengan dokumen yang didapat dari divisi lain. Kontrol yang keempat, sebelum update data karyawan, dokumen yang diinput harus diperiksa kelengkapannya. Dan kontrol yang terakhir, manajer divisi IT melakukan pemeriksaan rutin database karyawan dengan surat-surat pengunduran diri, PHK, dan lain-lain. Pengujiannya itu memeriksa data dari database karyawan ke dokumen-dokumen yang telah diarsip, itu sama atau belum. Di sini, auditor memeriksa kelengkapan arsip dokumen dan mencocokkan database karyawan dengan dokumen yang sudah diarsip. Bisa mengambil beberapa sampel untuk ditelusuri ke dokumen asli. Untuk kontrol di bawah ini, pengujiannya juga sama, yaitu memeriksa secara berkala sistem penerimaan data calon karyawan baru, memastikan penginputan kualifikasi atau kemampuan karyawan dalam data karyawan sudah benar, memastikan bahwa penginputan data karyawan per divisi yang sudah mengikuti maupun belum mengikuti training sudah benar. Pengujiannya yaitu mencocokkan data yang
dengan data flow diagram yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu auditor menelusuri salah satu karyawan ke sumber datanya sesuai dengan data flow diagram. Apakah informasi yang dipindahkan dari satu database ke database yang lain sudah sama atau belum? Misalnya dari database Workforce Inventory pilih satu, lalu terusuri ke data karyawan, lalu terusuri ke dokumen form pendaftaran dan CV. Lalu ada kontrol membandingkan tingkat penyelesaian pekerjaan di sistem dengan yang di lapangan. Pengujiannya itu observasi ke lapangan atau inquiry kepada PIC produksi dibandingkan dengan hasilnya dengan yang tercatat pada sistem. Lalu kontrol kedua memastikan bahwa tidak terdapat pengulangan data pembayaran gaji dan memasang CCTV. Pengujiannya itu melakukan observasi apakah benar CCTV sudah aktif, lalu memeriksa database karyawan apakah sudah sorted A sampai Z atau nomor kecil besar, observasi proses pengurutannya, dan apa yang dilakukan ketika ada data yang double. Lalu melakukan sort A to Z, nama karyawan atau nomor karyawan. Di sini itu memeriksa database karyawan apakah sudah sorted A to Z. Nah, ini terdapat kontrolnya, yaitu membandingkan laporan absensi dan kerja karyawan dengan surat keterangan cuti, surat perjalanan dinas, dan penugasan lainnya yang dikeluarkan perusahaan setiap bulan. Pengujiannya yaitu reperform pengisian laporan absensi dan laporan kerja karyawan. Di sini auditor itu melihat kembali semua dokumen-dokumen yang mempengaruhi absensi karyawan, lalu membuat ulang absensi karyawan, kemudian dibandingkan dengan yang perusahaan buat. Lalu yang selanjutnya yaitu database karyawan diberi password sehingga tidak semua karyawan dapat akses ke database karyawan. Pengujiannya yaitu melakukan wawancara kepada karyawan yang berhubungan dengan HRIS untuk mengetahui apakah database sudah di-password dan siapa saja yang bisa akses. Di sini, auditor memastikan peran dan tanggung jawab terkait dengan HRIS, apakah sudah jelas dipahami dan diimplementasikan, dan termasuk pemisahan tugas yang tepat, kontrol logis dan fisik, akses ke server dan data. Berikutnya ada pemanfaatan teknologi untuk audit. Nah, yang pertama, pengecekan dapat menggunakan sistem link sehingga data dari satu database ke database lain saling terhubung dan mempercepat proses pengecekan. Pemanfaatan yang kedua, adanya fitur-fitur dari aplikasi seperti Excel yang memudahkan proses pencarian data, kemudian bisa menggunakan if analysis dan lain-lain yang dapat mempermudah proses audit. Terdapat juga fitur seperti SUM yang dapat melakukan perhitungan dengan cepat dan akurat. Manfaat yang ketiga, untuk pelaksanaan audit jadi mudah karena prosedur-prosedur audit, data yang akan diaudit, dokumen pendukung, semua tersimpan pada sistem IT, sehingga penarikan data cepat dan mudah dilakukan. Manfaat yang terakhir, dengan menggunakan teknologi dalam hal ini komputer, maka auditor dapat lebih banyak melakukan pengujian pada sampel. Sekian presentasi dari kelompok 9, terima kasih.